Kadang-kadang satu rumah, kalau yang rumah besar itu, beberapa keluarga di dalam satu rumah itu, maka ada beberapa kakak. Ini yang harus diwaspadai di lapangan, karena pesan Pak Dirjen PPI tadi, satu rumah itu hanya akan mendapatkan satu bantuan. Malam-malam jaga bersama di gardu, minum kopi sambil menghisap cerutu. Nah, ini khasnya bapak-bapak. Dengan program Desa Berdaya Kampung Madu, Desa Kemelagi semangat terus maju. Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita, yaitu Dr. Andos Ahmad Sudirman Tapipiono MMMA. Beliau merupakan Direktur Fasilitasi Pemampatan Data dan Dokumentasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, saya singkat sekali karena sebagian besar materi sudah disampaikan oleh narasumber terdahulu, maka saya hanya di ujungnya saja ini. Mengapa Dukcapil terlibat di sini adalah karena satu-satunya lembaga di Republik ini yang memiliki data kependudukan yang dinamis. Tentu semua dinas juga punya data kependudukan, semua lembaga punya data, namun satu-satunya lembaga yang punya data kependudukan yang dinamis adalah Ditjen Dukcapil. Kalau di daerah adalah Dinas Dukcapil. Sekarang itu jumlah penduduk sudah lebih dari 273 juta. Ternyata laki-lakinya lebih besar daripada perempuan. Laki-lakinya lebih banyak daripada perempuan. Bukan dibalik, kemarin kan isunya kan perempuan 8 kali lipatnya laki-laki. Itu kerjaan hoax membuat panik para perempuan. Kira-kira gitu. Nah, dari sekian jumlah penduduk itu ternyata ada hampir 87 juta kepala keluarga. Malah lebih nih, 87,8 juta kepala keluarga. Ini kan kita bicara tadi kan kepala keluarga yang akan mendapatkan bantuan itu ya. Nah, dari sini, dari data ini tentu bergerak terus, setiap detik, setiap menit, setiap jam itu data ini bergerak terus. Contohnya adalah ini, kita punya contoh. Setahun yang lalu demikian, orang yang lahir sekian, yang meninggal sekian, yang pindah datang sekian. Sekarang di tahun 2022, di bulan Mei misalnya, yang lahir itu ada 50.000 lebih, yang meninggal ada 108.000 lebih, yang pindah atau datang ada 600.000 lebih. Artinya memang data ini bergerak terus. Oleh karena itu diperlukan Ditjen Dukcapil untuk memastikan bahwa data-data itu adalah up to date. Kalau BPS datanya adalah statis, karena dia adalah data proyeksi. Oleh karena itu sekarang data Dukcapil ini sekarang sudah digunakan oleh lebih dari 5.000 lembaga menggunakan data Dukcapil. 5.149 lembaga menggunakan data Dukcapil untuk apa? Untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, untuk pembangunan demokrasi, dan yang terakhir adalah untuk penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Itu. Nah, terkait dengan ini, maka tahun lalu sudah dilaksanakan dengan bersama-sama dengan BKKBN, ya, pendataan keluarga. Ada Ditjen Bangda juga waktu itu. Dan kemudian beberapa waktu yang lalu ada juga pendataan penduduk miskin ekstrim. Itu ya. Dan ketahuan di situ bahwa ternyata jumlah penduduk miskin ekstrim itu ada 48 juta sekian. Inilah sasaran kita yang akan kita berikan bantuan ini. Nah, dari ini tentu tidak semuanya diberikan, tadi Pak Dirjen PPI sudah menyampaikan, maka ini kita akan sisir lagi menjadi 341 kabupaten kota, itu ya. Nah, jadi ini, dan saat ini kami di Ditjen Dukcapil sedang meng-cleansing and cleansing data
penduduk miskin di 341 kabupaten kota. Nah, dalam waktu dekat ini segera akan kami sampaikan, ini dalam tahapan-tahapan ini. Mana ya? Nah, ini dia. Jadi step 2 itu, di Dukcapil itu sedang cleansing data ini, kemudian untuk 143, maaf, bukan 341, kebalik. Nah, kemudian dalam waktu ini setelah selesai, maka akan kami serahkan ke Dijen Pemdes dan ke Dijen PPI untuk selanjutnya diteruskan ke yang punya desa di sana adalah Dinas PMD. Tentu di sana ada Dinas Dukcapil. Dinas PMD nanti yang akan terus melakukan validasi, verifikasi di lapangan, ya, di lapangan begitu Dinas PMD di sana ke desa-desa dengan data yang dibawa, yang datanya dari Dukcapil itu, yang sedang kami susun ini, ya. Nanti ke desa-desa, karena jangan cari orang yang lain. Itu pasti yang ada namanya itu yang paling up to date. Karena jangan sampai kemudian orang yang meninggal nanti kemudian masih mendapat bantuan dan lain sebagainya. Orang yang sudah pindah jangan mendapat bantuan, maka orang yang ada existing ada di tempat itulah yang akan mendapatkan bantuan. Disitulah maka verifikasi validasi di lapangan itu diperlukan. Setelah selesai maka dengan surat kepala daerah yang tadi disampaikan Mas Morris, disampaikanlah ke Mas Morris untuk kemudian proses selanjutnya ada di Kemendagri dan ada di Kemenkominfo. Nah, bagaimana ketika di lapangan? Ini pesan saya kepada teman-teman yang di lapangan, baik itu terutama untuk Dinas PMD, ya, maka begini, dalam satu rumah itu belum tentu hanya terdiri dari satu kakak. Ingat ya, kadang-kadang satu rumah, kalau yang rumah besar itu, beberapa keluarga di dalam satu rumah itu, maka ada beberapa kakak. Ini yang harus diwaspadai di lapangan. Karena pesan Pak Dirjen PPI tadi, satu rumah itu hanya akan mendapatkan satu bantuan. Maka harus dipastikan betul. Nah nih, jadi setiap rumah itu belum tentu satu kakak, karena mungkin ada beberapa kakak. Nah, itu yang pertama. Kemudian pastikan bahwa semua penduduk itu sudah memiliki dokumen kependudukan. Ya, harus memiliki dokumen kependudukan. Bagaimana kalau belum memiliki dokumen kependudukan? Ada 1-2 yang memang belum memiliki, terutama di Indonesia bagian timur, atau mungkin di Indonesia bagian barat, tetapi ketika ada seseorang yang mengalami permasalahan khusus, itu mungkin belum memiliki dokumen. Oleh karena itu, bila dijumpai penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan, maka tolong segera dicatat dan dilaporkan ke Dinas Dukcapil setempat untuk segera kami layani. Karena Dukcapil itu akan datang ke desa-desa untuk menjemput bola bagi penduduk yang memang ada kesulitan untuk sampai ke kabupaten, misalnya seperti itu. Karena apa? Penting sekali seseorang penduduk itu memiliki dokumen. Karena dengan memiliki dokumen itu, maka penduduk ini memiliki kesempatan untuk menerima bantuan sosial. Kalau dia tidak memiliki dokumen kependudukan, maka kan sulit yang bersangkutan untuk menerima bantuan sosial. Jadi ini penting sekali, ya. Kemudian memastikan NIK, nomor induk kependudukan, yang digunakan dalam pelayanan publik itu sesuai dengan nomor induk yang tercantum dalam dokumen kependudukan. Ya. Kemudian bagi yang ke desa itu, ya, ke kepala desa, memastikan dokumen yang dipegang adalah dokumen yang terbaru. Ya, dokumen yang terbaru. Kalau belum terbaru maka segera diupdate ke Dinas Dukcapil. Nah, di dalam hal ditemui beberapa problematika kesulitan untuk mengupdate itu, maka lakukan cek langsung ke Dinas Dukcapil atau menghubungi call center Dukcapil. Ada sekian nomor handphone, sekian nomor telepon yang bisa dihubungi, itu silakan. Ya, itu ada Halo Dukcapil, nomornya 15537, kemudian ada 10 nomor handphone yang siaga dia, ya, di hari kerja atau di 24 jam, sebagian 24 jam, sebagian di hari kerja. Nah, caranya adalah sebutkan itu, tuliskan NIK-nya 16. NIK itu harus 16 digit. Harus cermat. Namanya lengkap, kemudian nomor kakaknya, kemudian alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, kalau ada nomor teleponnya, kemudian kalau punya email berapa, masalahnya apa.
Misalnya nick-nya belum beres atau apanya yang belum sesuai dan lain sebagainya, dituliskan di situ. Maka akan segera kami respon, akan kami selesaikan. Saya kira itu singkat dari kami. Terima kasih dan selamat bekerja kepada teman-teman semua, terutama yang ada di lapangan, yang di daerah. Mudah-mudahan ini kerja kita adalah kerja yang bagus, kerja lillahi ta'ala, yang bisa membahagiakan masyarakat banyak. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.